Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam salam sehat dan sukacita selalu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, selain peperangan rohani untuk melakukan doa pelepasan bagi kuasa-kuasa kegelapan yang merasuki setiap pribadi sesama kita, ada satu hal juga yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu peperangan rohani di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat memenangkan setiap peperangan rohani di dalam diri kita sendiri, sehingga hidup kita boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, satu realitas sederhana di dalam hidup Kristianitas kita adalah bahwa hidup kita ini digerakkan oleh roh-roh yang ada di dalam kita, maupun roh yang dapat mempengaruhi setiap pikiran, perasaan maupun kehendak kita. Secara sederhana, ada 3 roh yang mempengaruhi dan mendorong setiap kegerakan di dalam diri kita untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu yang dikenal dengan roh baik atau Roh Kudus, kemudian roh jahat atau setan dan kuasa-kuasa kegelapan yang kita kenal juga dengan iblis, serta roh ego kita sendiri, di mana ada kecenderungan manusiawi dan juga mungkin ada kelekatan manusiawi yang ada dalam diri kita. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya boleh berbagi, sharing sederhana dan beberapa poin pokok tentang cara kerja roh jahat dan roh baik di dalam hidup kita, sehingga boleh menjadi semacam sebuah panduan sederhana atau sebuah wawasan yang mungkin akan sangat penting bagi kita ketika kita hendak membuat sebuah pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh tetap berkenan di hadapan Allah. Bahwa setiap pilihan, setiap pikiran, perasaan dan kehendak kita bisa dipengaruhi oleh 3 gerakan roh ini, yaitu baik itu roh jahat, roh baik, maupun roh ego manusiawi kita sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berikut sekilas cara kerja roh baik dan roh jahat dalam beberapa case sederhana hidup keseharian kita. Yang pertama, bagi pribadi-pribadi yang sedang berada dalam dosa berat, yang hidupnya sedang berada dalam situasi di mana ia sangat terbiasa untuk melakukan dosa-dosa yang berat, atau saat ini sedang terikat pada semisal narkoba, ngedrugs, atau mabuk-mabukan, pesta pora dan perjudian, hingga pornografi dan seks bebas. Bahkan mungkin saat ini sedang menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan perselingkuhan dan pengkhianatan terhadap pasangan hidupnya. Maka cara kerja roh jahat di sini adalah ia akan terus mendorong, ia akan terus menggerakkan supaya pribadi tersebut mengejar kenikmatan ini. Ia akan terus menggoda, ia akan terus memberikan bujukan, rayuan, serta memberikan imajinasi, bayangan-bayangan tentang kenikmatan yang semu ini kepada pribadi tersebut, agar pribadi-pribadi ini dapat terus dan tergoda terus, mau terus untuk menikmati kehidupannya di dalam dosa. Sedangkan roh baik itu akan secara lemah lembut maupun tegas terus berbicara melalui suara hati, dan melalui hati nurani yang murni dari pribadi tersebut, roh baik ini akan menegur, akan mengingatkan, atau bahkan juga bisa saja memberikan rasa tidak damai dan kegelisahan di dalam diri pribadi yang sedang berada dalam dosa berat ini, sehingga ia kemudian menjadi merasakan sebuah penyesalan atau sebuah kehampaan di balik kenikmatan-kenikmatan semu ini, sehingga akhirnya ia boleh berbalik kepada Allah, mencari Allah dan bertobat kembali
untuk bersatu dengan kasih Allah yang memberikan damai sejahtera dan sukacita sejati. Sedangkan case yang kedua, bagi pribadi-pribadi yang saat ini sedang bertumbuh dalam sebuah hidup yang saleh, sedang bertumbuh untuk terus mengembangkan kehidupan rohani dan spiritualitasnya dengan misalnya rajin ke gereja, rajin mengikuti misa ekaristi baik itu online maupun offline, membaca firman Tuhan, aktif di dalam komunitas dan pelayanan, maka roh baik ini itu akan bekerja dengan terus memberikan dorongan, semangat, sukacita, damai sejahtera, bahkan memberikan api yang semakin berkobar-kobar di dalam diri pribadi tersebut agar ia terus bertumbuh dan bersemangat melakukan setiap hal-hal yang berkenan di hadapan Allah demi pertumbuhan rohaninya. Tetapi mari perhatikan bagaimana cara roh jahat itu bekerja. Roh jahat itu akan menggodanya dengan bujukan, rayuan, dengan godaan-godaan kemalasan, dengan alasan-alasan yang sifatnya kesenangan dan kenikmatan semu, bahkan kemudian menggoda pribadi tersebut untuk menunda hal-hal yang harus ia lakukan yang berkenan di hadapan Allah tersebut. Misalnya, roh jahat akan membisikkan, ya sudahlah, ngapain ke gereja, ngapain ikut ibadah, percuma, lebih enak yuk sekarang kita nongkrong, yuk kita rekreasi saja, yuk kita jalan-jalan, kita menikmati setiap kesenangan dan kehidupan ini, toh itu juga berkat Tuhan untuk kita nikmati, bukan? Atau bahkan roh jahat menggoda kita untuk bermalas-malasan dengan tidur saja, istirahat saja, atau bahkan menggiring kita untuk menjadi kecanduan dengan handphone kita. Kita lebih senang browsing internet, kita lebih senang searching, kita lebih senang nonton YouTube, kita lebih senang chat dengan kawan-kawan di dalam grup maupun chat pribadi dan sebagainya. Disinilah cara kerja roh jahat untuk menggoda dan menghalangi setiap pribadi-pribadi tersebut agar tidak semakin mendekat kepada Allah, tetapi justru semakin menjauh. Itu adalah dua case sederhana Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang sesungguhnya semua itu tertulis di dalam buku Latihan Rohani Santo Ignatius Loyola ini. Dalam beberapa lembar halaman di sana ditulis tentang pedoman pembedaan roh-roh. Maka ketika saya membaca buku ini, ketika saya merenungkan dan merefleksikan bahwa ternyata pedoman pembedaan roh sederhana ini sangat-sangat praktis dan sangat-sangat penting dalam hidup kita, untuk kita boleh memperhatikan setiap gerakan roh, setiap godaan-godaan yang mungkin terjadi, serta bagaimana cara kerja roh jahat dan roh baik di dalam hidup kita. Amin. Sedangkan case yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bagi seorang pribadi yang saat ini sedang berada dalam sebuah hidup yang saleh, ketika dalam keseharian hidupnya ia mampu melakukan hal-hal yang saleh, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, seperti misalnya doa pribadi, doa pujian dan penyembahan, rosario, doa kerahiman ilahi, maupun baca firman, serta melakukan ibadat, mengikuti ekaristi, adorasi dan sebagainya. Maka ketika pribadi tersebut oleh karena kemanusiawiannya, oleh karena ia masih manusia, maka ia pun mungkin memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan, dan pada suatu kesempatan tertentu ia jatuh ke dalam dosa, apapun itu dosanya. Maka perhatikan cara kerja roh jahat. Roh jahat ini akan langsung menyerang pribadi tersebut, akan menghakimi, menjudgment, akan kemudian menjelek-jelekkan, atau bahkan menghina dan kemudian mengintimidasi bahwa Allah, engkau munafik, engkau percuma, doamu, firmanmu, pelayananmu, ekaristi kudusmu, ibadah-ibadahmu percuma semua, karena buktinya engkau pun masih jatuh ke dalam dosa. Apa tujuan roh jahat bekerja demikian? Yaitu supaya pribadi ini semakin merasa bersalah, semakin terpuruk, semakin terintimidasi. Akhirnya jika pribadi ini kalah
dengan serangan-serangan dari roh jahat ini, maka bisa saja kemudian ia menjadi putus asa dan akhirnya ia tidak melanjutkan pola laku hidup salehnya. Tetapi coba perhatikan bagaimana roh baik bekerja. Roh Kudus yang adalah roh baik itu akan tetap memberikan penghiburan, meneguhkan dan menyemangati bahwa ayo bangkit. Di dalam setiap kelemahan manusiawimu ada kuasa Tuhan yang mampu mengangkatmu kembali untuk ayo bangkit. Jangan patah semangat. Ayo kembali rajin dalam praktek laku hidup rohanimu dan teruslah bertumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bisa kita lihat bukan perbedaannya bagaimana roh baik bekerja dan bagaimana roh jahat bekerja. Amin. Begitu pula pada case yang lain, bagi orang yang sedang berdosa dan sehari-harinya jatuh ke dalam dosa, maka perhatikan roh jahat bekerja. Roh jahat akan terus mendorong, akan terus seolah-olah memberikan semangat, terus memberikan motivasi bahwa ayo lakukan setiap dosa-dosa itu. Bukankah dosa-dosa itu nikmat? Ayo lakukan. Nanti kan Allah marahin, Allah itu akan mengampunimu. Cukup engkau datang kepada imam, lalu ungkapkan dalam sakramen tobat, ungkapkan setiap pengakuan dosamu, toh engkau akan diampuni lagi. Jadi tidak masalah engkau berdosa, nikmati saja. Itu adalah sebuah kesenangan, itu adalah sebuah kenikmatan yang bisa engkau peroleh dan alami di dunia ini. Ayo terus berdosa, ayo terus lakukan, ayo terus nikmati. Itu adalah cara kerja roh jahat. Tapi perhatikan bagaimana kemudian roh baik bekerja. Roh baik akan sekali lagi dengan halus dia memberikan pengertian-pengertian di dalam hati pribadi tersebut untuk karena kasih Allah yang begitu besar, ia telah mati bagimu, maka mari berbaliklah kepada Allah. Mari bertobat, mulailah hidup yang baru, sehingga keselamatan kekal boleh kau peroleh. Roh jahat bisa saja mengatakan, Allah, semua teori tentang surga dan neraka itu bullshit, itu palsu, tidak perlu engkau percayai, tidak ada itu neraka. Tetapi roh baik, Roh Kudus akan selalu mengingatkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kembalilah datang kepada Sang Penebus itu, serahkan setiap dosa-dosamu dan bertobatlah untuk engkau boleh mengalami setiap anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Dan satu lagi case sederhana yang ingin saya bagikan sebagai sebuah gambaran dalam keseharian hidup kita, khususnya di masa pandemi ini. Bisa saja kemudian ada pribadi-pribadi yang saat ini sedang tidak beruntung, atau sedang mengalami sebuah masalah, sedang mengalami sebuah persoalan, sedang mengalami sebuah pergumulan. Mungkin bisnis, usaha, dan pekerjaannya saat ini sedang mengalami sebuah situasi yang tidak diharapkan, sedang mengalami sebuah situasi yang sangat berat. Perhatikan bagaimana roh jahat bekerja. Roh jahat akan terus menggiring pribadi-pribadi ini untuk kemudian menjadi semakin putus asa, untuk semakin menyerah dan tidak mau berjuang. Akhirnya tenggelam dalam kemalasan, tenggelam di dalam keluhan dan komplain kepada Tuhan terhadap situasi yang ada terjadi secara nyata dalam hidupnya hari-hari ini. Kemudian roh jahat akan menggiring untuk membuat pribadi tersebut meragukan di mana kasih Tuhan, di mana kuasa Tuhan, dan akhirnya roh jahat akan menggiring pribadi ini untuk kemudian menjadi tidak percaya dengan Tuhan, akhirnya jauh meninggalkan Tuhan dan kemudian tenggelam di dalam setiap masalah-masalah hidupnya, maupun akan membuat dirinya mencari alternatif-alternatif lain yang bukan dari Tuhan. Sedangkan bagaimana cara kerja Roh Kudus? Roh Kudus akan terus memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan peneguhan. Bahkan Allah tidak pernah tidak bekerja.
karena Ia akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Maka Roh Kudus pun akan bekerja, berkarya, bertindak untuk menolong, baik itu melalui orang-orang di sekitarnya maupun melalui rahmat Tuhan yang dari hari ke hari akan tetap dicurahkan bagi pribadi tersebut. Intinya bahwa Roh Kudus akan tetap terus menjaga dan membawa pribadi tersebut agar supaya tetap berada di dalam kasih Allah, tetap setia di dalam jalan-jalan yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, demikianlah sekilas sharing sederhana tentang cara kerja roh jahat maupun roh baik dalam hidup sehari-hari kita. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi sederhana atau sebuah wawasan bagi kita untuk kemudian kita dapat melakukan sebuah pembedaan roh dan akhirnya kita dapat tetap memenangkan setiap peperangan rohani di dalam hidup kita. Kita mengalahkan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat tersebut demi keselamatan kita dan kemuliaan Allah yang lebih besar. Amin. Tuhan memberkati.